Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi pagi hari ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-70 ayat yang ke-83 ya. Ayat yang ke-83 dan ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dua ayat yang kita pelajari pagi hari ini para santri semuanya. Setelah di pembahasan di ayat yang sebelumnya kemarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari penjelasan itu hikmahnya begitu besar kepada kita, yaitu Allah mengkisahkan tentang dua orang nabi, seorang ayah dan anaknya, yaitu Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada kisah dua nabi itu Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan tentang anugerah-anugerah atau karunia-karunia atau kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau berdua. Jadi yang dijelaskan tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu adalah yang diberikan oleh Allah kepada beliau berdua, yang berupa anugerah, ilmu dan hikmah, yang berupa mukjizat-mukjizat, kelebihan-kelebihan yang masing-masing sudah Habib bisa jelaskan kemarin. Nah, di ayat yang ke-83 dan ke-84 ini Allah memberikan kisah tentang seorang nabi lagi. Tetapi pada kisah nabi yang pagi hari ini kita pelajari, Allah mengkombinasikan antara anugerah yang diberikan, nikmat yang diberikan, rahmat yang diberikan, mukjizat yang diberikan, tetapi sekaligus Allah memberikan penjelasan tentang ujian yang juga diberikan kepada nabi tersebut. Jadi kalau Nabi Dawud, Nabi Sulaiman hanya anugerah yang dijelaskan oleh Allah. Paham dong? Tetapi untuk kisah seorang nabi yang pagi hari ini akan kita pelajari, Allah memberikan penjelasan tentang dua hal, yaitu nikmat-nikmat yang diberikan sekaligus dengan ujian-ujiannya. Nah,
Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terlebih kepada kita umat beliau tentang bagaimana seseorang yang dicintai oleh Allah, seorang hamba yang menjadi kekasih Allah, pada saat dia diberikan nikmat itu sikapnya bagaimana, pada saat dia diberikan ujian sikapnya seperti apa. Paham tuh? Baik, kita mulai. Wa ayyuba idnada rabbahu. Jadi kisah pagi hari ini adalah tentang Nabi Ayyub alaihis salam. Wa ayyuba, dan ingatlah wahai Muhammad kisah tentang Nabi Ayyub alaihis salam. Idnada rabbahu, yaitu pada saat Nabi Ayyub menyeru kepada Tuhannya. Menyeru itu bisa diartikan juga menyebut nama Tuhannya atau berdoa kepada Tuhannya. Anni masaniyad durru, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya hamba Ani masania telah disentuh ad-dur dengan kesulitan. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Ayyub itu diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan. Yang pertama, Nabi Ayyub ini diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa dalam segi harta. Nabi Ayyub seorang nabi yang kaya raya. Peternakannya luar biasa. Beliau memiliki ribuan ekor sapi, ribuan ekor unta, ribuan ekor kambing. Sehingga untuk menggembalakan hewan-hewan ternaknya, Nabi Ayyub saat itu mempekerjakan ribuan pekerja. Kemudian Nabi Ayyub juga memiliki lahan pertanian, lahan perkebunan yang demikian luasnya, beribu-ribu hektar. Selain diberikan oleh Allah harta benda yang melimpah, Nabi Ayyub juga diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Istri beliau adalah seorang istri yang solehah, yang sangat patuh kepada Nabi Ayyub. Kemudian Nabi Ayyub memiliki anak, putra-putra. Yang putra-putranya Nabi Ayyub ini juga begitu soleh, nurut kepada orang tuanya. Sehingga keluarganya Nabi Ayyub itu keluarga idaman. Kalau sekarang itu keluarga idaman, keluarga yang layak untuk dijadikan sebagai contoh, penuh dengan kasih sayang. Nggak pernah Nabi Ayyub dan istrinya itu bengkerengan. Apa bengkerengan itu ya? Nggak pernah saling bertengkar, itu nggak pernah. Anak-anaknya Nabi Ayyub tidak pernah bantah perintahnya Nabi Ayyub dan ibunya, nggak pernah. Jadi betul-betul keluarga yang penuh dengan kasih sayang ini. Kemudian Nabi Ayyub juga diberikan oleh Allah sebuah rumah, sebuah istana yang sangat megah. Sehingga Nabi Ayyub saat itu mempunyai umat yang luar biasa besarnya. Nah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah seperti itu ternyata tidak membuat Nabi Ayyub alaihi salam menjadi manusia yang lupa diri, menjadi manusia yang lupa daratan. Semakin diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, semakin Nabi Ayyub itu dekat kepada Allah. Hewan ternaknya yang ribuan, sawahnya yang ribuan hektar itu
tidak membuat Nabi Ayub menjadi jauh dari Allah. Karena apa? Biasanya orang kalau diberikan harta kekayaan melimpah, maka orang itu kemudian menjadi sibuk mengurusi harta kekayaannya sehingga habis waktunya untuk Allah. Ini kalau kita, semakin kita diberikan harta kekayaan, semakin kita menjadi sibuk. Waktu kita habis untuk ngurusi dunia, untuk ngurusi harta kita, untuk ngurusi pekerjaan kita, sehingga hampir-hampir manusia-manusia yang kaya-kaya zaman now ini tidak punya waktu lagi untuk Allah. Nabi Ayub tidak seperti itu. Semakin diberikan oleh Allah harta melimpah, semakin diberikan kenikmatan, beliau semakin dekat kepada Allah. Beliau kalau sudah sholat itu, ya Allah, tidak bisa ditunggu. Kalau sudah zikrullah, zikir kepada Allah, tidak bisa ditunggu. Terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kehebatan Nabi Ayub yang seperti itu menjadi buah bibir di langit. Malaikat sering membicarakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi malaikat itu kalau ngerumpi di sana, di atas sana itu bukan membicarakan kejelekan, tetapi membicarakan kebaikan. Malaikat itu kagum dengan Nabi Ayub sehingga menjadi buah bibir. Kalau zaman now ini, zaman sekarang ini apa itu namanya itu? Trending topik. Ya, trending topik. Jadi trending topik tuh viral. Sehingga para malaikat sering menyebut-nyebut nama Nabi Ayub alaihissalam. Nah, yang dibicarakan oleh malaikat ini, para santri dan para pendengar di rumah, membuat si iblis ini menjadi iri. Malaikat ini kok membicarakan Ayub terus ini, kehebatannya terus dibicarakan. Akhirnya iblis kemudian menghadap kepada Allah, meminta izin kepada Allah. Iblis berkata, ya Allah, Nabimu Ayub alaihissalam ini menjadi buah bibir para malaikat. Malaikat kagum dengan ketekunan dia beribadah kepadamu. Kata iblis, bagaimana mungkin Ayub tidak akan tekun ibadah kepadamu ya Allah? Dia semuanya ada, harta melimpah, keluarga bahagia, dan badannya sehat, tidak pernah sakit. Kata iblis, terang saja ya Allah, orang seperti itu pasti akan taat kepadamu. Tetapi coba seandainya Ayub diberikan cobaan, diberikan ujian, aku yakin ya Allah, Ayub akan menjadi jauh dari dirimu. Kata siapa itu? Kata iblis. Maka Allah mempersilahkan iblis untuk memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka kemudian dengan seizin Allah, iblis turun ke bumi. Kemudian dengan seketika, pada saat Nabi Ayub alaihissalam beribadah kepada Allah, hewan-hewan ternaknya semua terbakar, dibakar oleh iblis. Habis kambing, sapi, unta, tidak tersisa satupun. Satupun tidak tersisa. Habis dalam sekejap, dalam satu malam. Kemudian setelah hewan ternak Nabi Ayub habis semuanya, iblis yang sudah merubah wujudnya menjadi manusia ini kemudian mendatangi Nabi Ayub alaihissalam. Iblis kemudian membisikkan kalimat-kalimat dengan harapan agar supaya Nabi Ayub menjadi murka kepada Allah. Iblis mengatakan, wahai Ayub, engkau selama ini sudah tekun beribadah kepada Allah, engkau taat kepada Allah, tetapi apa yang kau dapatkan Ayub? Kata iblis, ternyata Allah membalas cinta kasihmu ini dengan memberikan ujian kepadamu, dengan memberikan bala kepadamu. Hewan ternakmu semua ribuan ini habis ludes terbakar. Apakah engkau masih akan
taat kepada Allah wahai Ayub? Ini perkataan iblis. Ya. Jadi perkataan yang mancing. Ya memang begitu iblis. Iblis itu seperti itu, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang nadanya memancing-mancing. Memperkeruh suasana, memancing di air keruh. Itu iblis. Makanya hati-hati. Jadi manusia jangan suka mancing-mancing orang lain, menimbulkan emosi orang lain. Itu titisannya iblis. Apa yang terjadi? Kata Nabi Ayub, alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi Ayub, wahai iblis, aku bersyukur kepada Allah. Hartaku yang melimpah itu pemberian dari Allah, dan sekarang Allah mengambil kembali hartaku. Dengan begitu aku akan menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Berhasil nggak ini rayuannya iblis? Provokasinya iblis berhasil nggak? Kecewa iblis. Akhirnya iblis menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta izin untuk memberikan ujian lagi kepada Nabi Ayub. Apa itu? Anak-anaknya yang begitu taat kepada Nabi Ayub, yang begitu dicintai oleh Nabi Ayub. Ya Allah, sekarang akan aku hancurkan anak-anaknya Ayub. Aku yakin apabila anak-anaknya Ayub semua binasa, Ayub akan jauh dari dirimu ya Allah. Maka dalam suatu ketika, para santri dan para pendengar di rumah, saat semua anak-anak Nabi Ayub ini sedang berkumpul di dalam rumah, tiba-tiba terjadi gempa bumi, dan kemudian runtuhlah rumah Nabi Ayub, dan semua putra Nabi Ayub meninggal semuanya di situ. Tidak ada yang hidup satupun. Kembali lagi Nabi Ayub bersujud kepada Allah. Teko mana iki iblis iki? Datang lagi, memprovokasi lagi, membisikkan kalimat di telinga Nabi Ayub. Wahai Ayub, tidak kurangkah Allah itu memberikan bala kepadamu setelah hewan ternakmu dihabiskan, sekarang giliran anak-anak yang engkau cintai Ayub dibinasakan oleh Allah. Apakah engkau masih akan taat kepada Allah? Kira-kira apa jawabannya Nabi Ayub? Maka Nabi Ayub mengatakan, wahai iblis, alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada Allah. Anak yang aku miliki itu semuanya adalah titipan dari Allah, dan sekarang titipan itu telah diambil kembali oleh Allah. Dengan begitu aku akan mempunyai waktu lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata iblis, aduh gagal maning, gitu kan? Gagal lagi kedua. Belum puas ini iblis, maka menghadap lagi kepada Allah. Ya Allah, beri aku kesempatan lagi, satu kali lagi. Aku yakin yang terakhir ini akan membuat Ayub jauh darimu. Maka diizinkan oleh Allah. Turun lagi iblis ke bumi, kemudian ditemui Nabi Ayub saat itu sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri dan para pendengar di rumah, pada saat Nabi Ayub dalam posisi sujud beliau, kemudian iblis meniupkan angin, sehingga masuk angin itu melalui lubang hidung Nabi Ayub dan menyebar ke dalam seluruh tubuh Nabi Ayub. Angin itu adalah penyakit. Maka saat itu tubuh Nabi Ayub digerogoti oleh penyakit. Semakin hari penyakit ini semakin parah. Muncul dari daging-daging Nabi Ayub ini ulat-ulat belatung-belatung. Yang ulat-ulat itu sedikit demi sedikit memakan daging dan menghisap darah Nabi Ayub alaihissalam. Dari tubuh Nabi Ayub yang begitu tampan, yang begitu bersih, berubah, keluar nanah, keluar darah yang mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sehingga saat itu Nabi Ayub kemudian diusir oleh umatnya, karena umat merasa jijik melihat tubuh Ayub alaihissalam. Maka
diasingkanlah Nabi Ayub di satu tempat yang kosong, tidak ada manusia. Dibuatkan gubuk di sana, hanya ditemani dengan istri tercinta beliau. Istrinya tetap setia menemani Nabi Ayub alaihissalam. Maka hari-hari dihabiskan oleh Nabi Ayub dan istri tadi di satu gubuk yang jauh dari masyarakat, dan masyarakat tidak ada yang menjenguk beliau. Padahal sebelumnya masyarakat itu adalah umatnya Nabi Ayub, dan mereka selalu mendapatkan manfaat dari harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka para santri dan para pendengar di rumah, daging, darah Nabi Ayub semuanya habis dimakan oleh ulat, hanya tersisa dua, yaitu hanya hati beliau yang tidak termakan oleh ulat dan lisan beliau yang tidak disentuh oleh ulat. Karena apa? Karena dengan hati itulah Nabi Ayub masih tetap bisa bermunajah kepada Allah. Dengan lisan itu Nabi Ayub masih tetap bisa berdzikrullah, menyebut-nyebut nama Allah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, ayat ini kemudian menjelaskan pada suatu saat Nabi Ayub kemudian idnada rabbahu, Nabi Ayub menyeru kepada Tuhannya. Tetapi perhatikan kalimat setelahnya. Apa itu? Anni masaniyad durru, ya Allah, sesungguhnya hamba disentuh oleh kesulitan. Habib Isa tanya kepada kalian semuanya, yang dialami oleh Nabi Ayub, yang pertama, harta benda beliau habis. Kemudian anak-anak beliau semuanya binasa. Kemudian tubuh beliau yang sehat, tampan, segar bugar berubah menjadi orang yang berpenyakit, dan penyakit itu sangat menjijikkan. Kira-kira kalau kita ini mengalami hal seperti itu, kira-kira yang kita katakan, yang kita sampaikan kepada Allah, apakah akan seperti ini? Anni masaniyad durru, ya Allah, perhatikan kalimat agung ini ya, kalimat mulia ini. Sesungguhnya hamba disentuh oleh kesulitan. Nabi Ayub tidak mengatakan Anni atau asobani, tidak mengatakan asobani. Sesungguhnya hamba ditimpa. Tetapi Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, anni masaniyad dur, hamba ini disentuh oleh kesulitan. Disentuh itu berbeda enggak dengan ditimpa? Habib bisa tanya, masani itu disentuh, asobani itu ditimpa. Disentuh dengan ditimpa itu berbeda apa enggak? Disentuh itu berarti cuma ya namanya tersentuh. Tapi kalau ditimpa, nah bisa jadi begini, itu namanya ditimpa. Artinya apa? Kesulitan, kesengsaraan yang sedemikian berat dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, tapi kepada Allah Nabi Ayub tidak mau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hamba telah ditimpa oleh kesulitan. Tetapi Nabi Ayub cukup mengatakan, ya Allah, anni masaniyad dur, sesungguhnya hamba ini disentuh oleh kesulitan. Berarti kalau disentuh itu kan nggak terasa harusnya ya, terasanya sedikit, set, begitu kan? Padahal kesulitannya ini terasa apa? Sangat terasa. Sangat terasa.
Bayangkan menjadi orang yang mulia, yang hebat, kemudian jatuh menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi, dan kemudian terusir karena penyakit yang sangat menjijikkan. Jadi ini bala yang sungguh sangat luar biasa. Tapi Nabi Ayub mengatakan, Anni masaniyadur, ya Allah, hamba ini disentuh oleh kesulitan. Subhanallah. Tidak mengatakan hamba ditimpa kesulitan, tapi cukup disentuh. Kesulitan seperti itu dianggap sentuhan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita kira-kira sakit gigi, ya Allah, waduh, panik, ya Allah, tidak kuat, ya kan? Habis bisa kalau kepala sudah pusing itu sakit, ya Allah, nah gitu. Kalau Nabi Ayub mungkin sakit kepala, nggak terasa. Ini seperti ini cuma mengatakan Ani masaniyadur, hamba ini disentuh oleh masalah, ya Allah, hamba disentuh oleh kesulitan. Disentuh berarti nggak terasa, ya kan? Tidak terasa. Beda dengan ditimpa. Kalau ditimpa itu, waduh, berat ini, kan begitu. Nah, ternyata Nabi Ayub tidak. Nah, inilah para santri dan para pendengar di rumah. Begitu mulianya Nabi Ayub, begitu hebatnya ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Maka ayat ini menunjukkan besarnya ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub alaihis salam. Luar biasa. Kemudian yang hebatnya lagi, perhatikan di kalimat selanjutnya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Perhatikan betul ini kalimat Al-Quran, kalimat yang luar biasa. Makanya para ahli-ahli syair di zaman baginda Nabi tidak ada yang mampu membuat satu kalimat seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya hamba disentuh oleh kesulitan, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha penyayang di antara semua penyayang. Perhatikan, Habib bisa akan tanyakan kepada kalian, kira-kira bagaimana pemahaman kalian kepada ayat ini? Di ayat ini apa yang diminta oleh Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat 83 ini apa yang diminta oleh Nabi Ayub kepada Allah? Ada yang bisa jawab? Adakah permintaan Nabi Ayub kepada Allah? Tidak ada. Jadi Nabi Ayub saat menyeru kepada Allah, Nabi Ayub tidak meminta apapun kepada Allah. Coba kita bisa bayangkan para santri dan para pendengar di rumah. Nabi Ayub mendapatkan musibah yang sungguh dahsyat seperti itu. Tetapi di tengah kesulitan dirinya, ulat yang menggerogoti daging-daging dan menghisap darah beliau hanya berkata kepada Allah, Anni masaniyadur, ya Allah, hamba disentuh oleh kesulitan, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha penyayang di antara semua penyayang. Artinya apa? Nabi Ayub tidak perlu menyampaikan permintaannya kepada Allah, karena Nabi Ayub sangat yakin Allah pasti lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Ayub. Hikmah yang kedua di ayat ini, tidak terlihat sama sekali
sama sekali apapun yang diminta oleh Nabi Ayub kepada Allah. Padahal sebetulnya kira-kira kalau kita menilai, pantas tidak Nabi Ayub kemudian mengatakan, ya Allah berilah hamba kesembuhan? Pantas nggak? Pantas, karena penyakitnya sudah sedemikian parahnya. Tetapi Nabi Ayub sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, sebagai bentuk keyakinan kepada Allah, Nabi Ayub merasa malu apabila beliau sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang sudah berpuluh tahun. Istri Nabi Ayub pada saat itu sempat menyampaikan, wahai suamiku, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah utusannya Allah, mintalah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kesembuhan bagi dirimu. Apa kalimat Nabi Ayub? Wahai istriku, aku malu kepada Allah, aku sudah diberikan oleh Allah kesehatan badan 70 tahun lebih. Sekarang Allah memberikan aku penyakit hanya 3 tahun. Apakah pantas aku yang sudah diberikan kesehatan 70 tahun dan hanya diberikan sakit 3 tahun, kemudian aku mengeluh kepada Allah, kemudian aku meminta kepada Allah? Sepertinya aku tidak bisa menerima ujian yang diberikan oleh Allah kepada diriku. Itu kalimat Nabi Ayub alaihissalam kepada istrinya. Subhanallah, beliau merasa bahwasannya yang beliau derita alami itu masih ringan dibandingkan dengan semua kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah selama berpuluh-puluh tahun kepada diri beliau. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita ini sudah diberikan oleh Allah kenikmatan berpuluh-puluh tahun juga. Kalian yang saat ini berusia 16 tahun, 17 tahun, Allah sudah memberikan kepada kalian berbagai nikmat selama 17 tahun ini, yang itu setiap hari kalian nikmati. Badanmu sehat, kalian juga napas bebas, kemudian kalian ingin apapun ada, diberikan oleh Allah. Mata yang normal, organ tubuh yang normal. Tetapi kemudian pada saat Allah memberikan ujian sedikit saja, apa? Berupa sakit perut saja. Aduh, sudah sudah seperti itu. Ya Allah, kok sakit sekali ini perut. Nah, sudah seperti itu kalau kita. Ya. Kita, Nabi Ayub tidak memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Nah, baginda Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah tentang kisah Nabi Ayub. Baginda Nabi Muhammad tidak kurang ujian beliau. Setelah istri beliau wafat, kemudian disusul dengan paman beliau wafat, sehingga baginda Nabi mengalami kesusahan yang luar biasa. Belum lagi diboikot oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Baginda Nabi sering dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah, dicaci maki, dihina. Luar biasa. Nah, Allah memberikan pelajaran kepada baginda Nabi tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Dan baginda Nabi kita adalah manusia yang paling sabar di antara semua nabi dan semua rasul. Makanya baginda Nabi kita mendapatkan gelar apa itu? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Karena apa? Kesabaran beliau masih juga lebih hebat dibandingkan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Allah memberikan pelajaran kepada baginda Nabi tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nah, para santri dan para pendengar di rumah,
Kemudian karena begitu sabarnya Nabi Ayub, tabahnya Nabi Ayub, maka Allah pasti tidak akan membiarkan kekasih hatinya, tidak akan dibiarkan oleh Allah dalam kesusahan. Maka di ayat yang 84, fastajabna lahu, maka kami memperkenankan untuknya, untuk Ayub. Artinya apa? Nabi Ayub yang menyeru kepada Allah itu ternyata dikabulkan oleh Allah. Padahal Nabi Ayub tidak meminta, tetapi Allah Maha tahu yang diinginkan oleh hambanya. Maka Allah pun kemudian mengabulkan apa yang ada di dalam hati Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi, lalu kami lenyapkan apa yang ada padanya, min dzurrin, dari kesulitan-kesulitan itu. Maka Nabi Ayub didatangi oleh malaikat Jibril, para santri dan para pendengar di rumah. Di gubuk beliau, maka Jibril mengatakan kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, hentakkan kakimu yang kanan ke tanah. Begitu dihentakkan kakinya Nabi Ayub ke tanah, maka muncratlah mata air. Mandilah engkau Ayub dari air itu dan minumlah dari air itu. Maka Nabi Ayub minum dari air tadi, para santri, dan mandi dari air. Kemudian datanglah istrinya yang sedang bekerja pulang. Begitu sampai di gubuk, istrinya mendapati Nabi Ayub kok tidak ada. Maka istrinya manggil-manggil, wahai suamiku Ayub, wahai suamiku Ayub, orang yang sedang sakit, di mana dirimu? Maka Nabi Ayub mendengar. Kemudian Nabi Ayub dekati istrinya. Istrinya kaget, siapa engkau? Kenapa kamu ada di rumahku? Mana suamiku? Kata istrinya Nabi Ayub. Nabi Ayub kemudian dengan tersenyum, akulah Ayub suamimu. Kenapa istrinya tidak kenal lagi kepada Nabi Ayub? Karena setelah mandi dan minum air tadi, tubuh Nabi Ayub berubah total menjadi seperti semula dan lebih bercahaya, lebih tampan, lebih bersih. Kaget istrinya, pangling sampai. Nah, itulah para santri, apa yang kemudian diinginkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah. Wa atainahu ahlahu, dan kami menganugerahkan kepadanya, yaitu keluarganya, anak-anaknya yang sudah meninggal, yang sudah mati itu kemudian oleh Allah diganti dengan apa? Dengan anak-anak lagi. Istrinya melahirkan lagi putra putri yang juga menjadi manusia-manusia yang soleh seperti anak-anaknya yang sudah wafat dahulu. Diganti semua oleh Allah. Wa mithlahum ma'ahum, dan dilipat gandakan. Lebih banyak lagi anak-anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Ternyata ya, anaknya yang dulu mati semua diganti oleh Allah. Istrinya melahirkan justru lebih banyak, dan semuanya menjadi anak yang soleh-soleha. Loh, diganti. Sedangkan anaknya Nabi Ayub yang meninggal dulu, Nabi Ayub tetap memohon kepada Allah untuk ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmatan min indinya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub itu merupakan rahmat, kasih sayang dari sisi kami, kata Allah, wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai peringatan kepada siapa? Kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah. Kita diberikan oleh Allah pelajaran ini. Para santri dan para pendengar di rumah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan, asyaddun nasi balaan, yaitu seorang manusia yang begitu berat ujiannya, siapa? Al-anbiya, yaitu para nabi. Asyaddu, yang sangat berat. Balaun, ujian. Yang paling berat ujiannya itu seseorang itu adalah para nabi. Tsumma, kemudian as-solihun, orang-orang yang soleh.
Kemudian tsummal amsalu fal amsalu. Kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi menyampaikan yubtalar rajulu ala qadri dini. Seseorang itu akan diberikan ujian oleh Allah sesuai dengan kadar kadar agamanya, sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salaba, jika seseorang itu memiliki kekuatan, memiliki keteguhan di dalam agamanya, maka zida fi balaih, Allah akan menambah ujiannya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, dari ayat dan hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujiannya juga semakin berat. Ini pelajaran yang pertama. Anak SD kelas 1 ujiannya ya sesuai dengan tingkat kelas 1. Begitu naik ke kelas 2, pelajarannya ya lebih sulit lagi. Naik ke kelas 3 lebih sulit, terus sampai kelas 6 lebih sulit lagi. Kan begitu? Ya, paham dong? Makanya semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, ujian yang diberikan oleh Allah semakin berat. Kita kepingin keimanan kita ini semakin kuat atau semakin lemah? Kalau kita ingin keimanan kita semakin kuat, berarti resikonya ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semakin siap enggak? Siap apa enggak? Enggak berani jawab kan? Karena apa? Karena memang sesungguhnya manusia itu enggak siap dengan ujiannya Allah, tetapi ingin dikatakan sebagai manusia yang mempunyai keimanan yang hebat. Itulah manusia. Manusia itu pingin kelasnya tinggi di sisi Allah, tapi tidak siap dengan ujian. Bagaimana mungkin itu? Bagaimana mungkin kalian akan masuk perguruan tinggi negeri yang ternama? Maka kalian harus berani bersaing dengan ribuan remaja-remaja dari seluruh Indonesia. Harus berani. Kalau kalian tidak berani bersaing dengan ribuan remaja-remaja di Indonesia itu, ya jangan kepingin masuk perguruan tinggi yang hebat. Masuk yang biasa-biasa saja, saingannya sedikit. Masalahnya kita ini manusia kepingin dikatakan sebagai orang mulia, tapi takut dengan ujian. Dari mana bro? Nggak bisa bro, ya nggak bisa. Jadi kalau kepingin tingkat yang tinggi, siaplah dengan ujian yang juga berat. Paham dong? Tetapi pada saat kita lulus dengan ujian itu, maka yakinlah Allah akan memberikan peningkatan tingkat kita satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Itu para santri dan para pendengar di rumah. Jadi siaplah ya. Jadi kalau dalam hidup ini kita sering diuji oleh Allah, jangan takut. Artinya Allah saat itu ingin menaikkan derajat kita supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya kita lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Makanya para alim ulama, guru-guru kita dahulu, beliau itu ujiannya luar biasa. Tetapi karena kedekatan beliau dengan Allah, tabah orang ngamuk, orang orang tersinggung. Kalau orang tersinggungan itu orang yang jauh dari Allah. Orang yang ngamuan itu orang yang jauh dari Allah. Difitnah sedikit marah, digibah sedikit marah,
disalahkan sedikit nggak terima, itu orang jauh dari Allah. Dan yang lebih jauh dari Allah, orang yang suka menggibah, itu lebih jauh dari Allah lagi.